Selamat siang, para peserta webinar series dari I3L, Food Science and Nutrition Webinar Series. Perkenalkan, saya Widya Indriani, saya salah satu staf dari I3L. Hari ini akan menjadi moderator di acara webinar kali ini. Jadi webinar kali ini adalah webinar episode ketiga, jadi sudah ada 2 episode sebelumnya yang diselenggarakan setiap bulannya. Dan untuk tema webinar hari ini adalah mengenai Mapping and Assessment of Functional Foods. Dan hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang sangat hebat. Yang pertama, kita kedatangan dari Ibu Yunawati Gandasasmita. Ibu Yuna akan membahas lebih jauh mengenai materi hari ini, yaitu tentang Mapping Potential Market of Functional Foods in Indonesia. Kemudian narasumber kedua kita adalah Bapak Agus Budiono Putra, PhD, yang akan membahas mengenai application of animal cell culture in vitro studies on the development of functional foods. Dan yang terakhir adalah salah satu mahasiswa dari I3L, yaitu William Hasantoso, yang akan memaparkan materinya mengenai the effect of aferoabilin fruit water extract on the granulation of RBL to H3 cells. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi semua ya. Berikut adalah agenda dari webinar hari ini. Yang pertama, opening setelah saya lakukan sebelumnya, kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi dari pembicara pertama, Ibu Yuna, kemudian pembicara kedua, yaitu Bapak Agus Budiono, dan dilanjutkan dengan pembicara ketiga, yaitu William. Nah, setelah presentasi selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau question and answer. Dan untuk daftar hadir, serta nanti di akhir acara juga ada link untuk survei atau evaluasi program, nanti akan diberikan di akhir acara berikut dengan daftar hadir dan untuk mendapatkan e-sertifikat. Berikut adalah tata cara atau peraturan untuk mengikuti webinar ini. Yang pertama adalah untuk para peserta diharapkan untuk tidak mengaktifkan audio selama webinar berlangsung. Kemudian para peserta dipersilakan untuk bertanya dan menggunakan fitur Q&A. Nanti saat bertanya bisa juga ditujukan langsung kepada pembicaranya, siapa pembicara 1, 2, atau 3. Kemudian diikuti dengan pertanyaannya. Dan yang terakhir, survei untuk evaluasi nanti akan disebarkan melalui link di chat box di akhir acara. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit video mengenai Food Science and Nutrition I3L.
Baiklah, sebelum kita memulai presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para pembicara di acara webinar hari ini. Yang pertama, yaitu pembicara pertama kita adalah Insinyur Yunawati Gandasasmita MSc. Nah, Ibu Yuna ini sekarang menjabat sebagai Head of Corporate Regulatory Affairs for Nutrition and Beverages di PT Kalbe Farma Indonesia. Nah, Ibu Yuna sebelumnya telah menyelesaikan studi dengan jurusan Teknologi Pangan dan Gizi di Institut Pertanian Bogor, kemudian dilanjutkan dengan studi mengenai Community Nutrition di Seameo Universitas Indonesia. Nah, background karir dari Ibu Yuna sudah sangat banyak ya pengalamannya kalau kita lihat dari sini, dari Food Development Product Group Manager di PT Unilever Indonesia, kemudian Head Business Development Consumer Health Division di PT Bintang 7, kemudian Head of Innovation Development Center di PT Sanghyang Perkasa, dan sekarang menjabat sebagai Director Global Vita Nutritech sampai saat ini. Selanjutnya pembicara kedua kita adalah Bapak Agus Budiawanara Putra, PhD. Beliau adalah Head of Food Science and Nutrition Department di I3L. Dan untuk akademik background-nya, Bapak Agus Budiawanaro telah menyelesaikan studi pertama di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Fisheries Product Technology, kemudian melanjutkan master dan PhD di Ehime University Jepang dengan program studi untuk masternya adalah Biological Resources dan untuk PhD-nya adalah Food Science and Technology. Kemudian bisa dilihat dari akademik background-nya, research interest-nya juga lebih sesuai dengan tema webinar kita hari ini, juga mengenai functional foods. Dan Pak Agus sudah mempublikasikan beberapa artikel dengan indeks Scopus. Dan pembicara kita yang terakhir adalah William Halim Santoso. William adalah mahasiswa di Food Science and Nutrition di I3L. Kebetulan minggu lalu William telah menyelesaikan tes defense-nya. Dan berikut adalah academic background dari William dengan beberapa pengalaman di lab, ya, dari mulai physiology, food safety and toxicology, analytical methods for food science, juga pernah mengikuti internship di Universitas di Mahidol University di Bangkok. Next. Ya. Ya, baiklah. Berikut perkenalan mengenai pembicara kita. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mungkin kita bisa langsung memulai dengan topik pertama kita hari ini dari Ibu Yunawati Gandasasmita. Kepada Ibu Yunawati Gandasasmita, kami persilakan untuk sharing screen dari materi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Widya. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan memulai sharing screen saya. Waktunya 20 menit ya? Iya, Bu. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah bisa kami lihat. Ups. Ya. Oke, saya mulai ya. Selamat siang semuanya. Jadi topik saya hari ini adalah mapping potential of functional food, terutama untuk di Indonesia. Baiklah, kita akan hari ini ada 3 agenda, ada 3 topik besarnya. Yang pertama adalah tentang consumer behavior change karena COVID ini. Jadi menarik sekali, banyak sekali perubahan pola konsumsi orang. Yang kemudian kita masuk ke functional food, apa sih itu dan kenapa sih menjadi penting. Lalu yang ketiga kita akan melihat trennya bagaimana baik di dunia maupun di Indonesia. Kita masuk ke yang pertama ya. Nah, ini mengganggu sekali. Oke. Nah, ketika sebelum
COVID ya, sebelum areanya COVID, ketika ditanya apakah awareness atau kesadaran orang Indonesia tentang kesehatan itu cukup tinggi, jawabannya ya di sini healthy eating habits dan belief itu orang Indonesia cukup tinggi, tapi jika dilihat yang selalu dan konsisten makan sehat itu hanya 24% dari total orang yang disurvei. Sedangkan yang lain menjawabnya ya most of the time, atau ya lumayan sehat makanannya, atau saya berusaha untuk makan sehat. Yang ngaku persis enggak, saya makannya tidak sehat itu hanya 1%. Nah, tapi ini dari pengakuan ya. Kemudian kalau ditanya kenapa Anda tidak makan makanan yang sehat, ternyata yang utama adalah karena mahal. Jadi yang menyatakan iya saya tidak makan karena mahal itu sekitar hampir 60%, 59%. Yang lainnya ya yang masih merasa bisa untuk membayarnya. Nah, kemudian juga ketika ditanya apakah makanan olahan dari perusahaan-perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan makanan itu cukup sehat, maka 50% merasa tidak. Ya, jadi di sini jika dilihat pangan olahan dirasa 50% orang menyangka tidak cukup sehat, berarti sebenarnya untuk pangan yang sehat itu mempunyai pangsa yang cukup besar, karena banyak yang ingin ya. Jadi kalau dilihat tadi keinginannya ada dan dirasa sekarang ini kurang yang tersedia saat ini kurang sehat. Dan tapi ada barrier yang utama adalah nanti di sini adalah tentang harga. Ini ketika sebelum COVID ya, jadi ini pre-COVID. Nah, kita lihat COVID ini ternyata selama COVID ini banyak sekali survei tentang bagaimana pola-pola kita yang berubah. Nah, ternyata kita lihat di sini 90% orang itu berusaha untuk makan lebih sehat. Jadi karena COVID ini semua pada takut sekali untuk jatuh sakit. Jadi yang diutamakan selain cuci tangan dan sebagainya adalah konsumsinya menjadi lebih sehat. Kemudian ya di sini yang konsumsi lebih sehat dan mencoba resep-resep yang baru ya, tapi yang berkaitan dengan pangan fungsional di sini mencoba makan lebih sehat. Kalau dilihat lagi apa saja yang berubah ya, pola-pola tentang makanan dan pengolahan makanan. Yang pertama, orang beralih menjadi lebih banyak melakukan home cooking, berusaha meminimalisir tersentuh oleh tangan yang di luar. Kemudian juga makan di restoran atau makan di luar menjadi less often, jadi tidak sesering dahulu. Nah, food safety menjadi highlight karena ketakutan akan coronavirus dan waktu itu masih merasa ada kemungkinan dari makanan. Jadi food safety mereka sangat memperhatikan. Bahkan jika kita lihat sekarang makanan-makanan siap saji semua disealnya dengan rapat sekali sekarang. Dan kemudian prioritas orang ketika itu lebih pada mencari makanan yang dikalengkan dan pre-packaged food. Nah, karena isu-isunya tuh coronavirus berasal dari kelelawar ya kalau nggak salah, maka cenderung juga orang menjadi mengurangi makanan-makanan eksotis ya, atau yang beresiko. Nah, kembalilah orang pada healthy and organic eating. Mereka berusaha memilih sayuran yang lebih organik. Kemudian tren vegan dan vegetarian food juga semakin naik. Dan kemudian juga mereka lebih memilih eating local atau makanan-makanan yang disediakannya secara lokal, bukan dari tempat yang jauh-jauh sekali. Kenapa? Karena mereka ingin tahu asalnya dari makanan itu, kemudian biasanya mereka mendapatkannya secara online atau drive-thru atau dikirim. Nah, perubahan pola makan yang terlihat adalah sebagai berikut. Terjadi peningkatan konsumsi buah-buahan, 58% meningkat memakan buah-buahan, kemudian pengurangan dari konsumsi gula sebesar 45% dan meningkatnya konsumsi protein sebesar 37%.
Nah, jika kita lihat banyak sekali paradigma yang berubah ketika adanya COVID ini. Yang pertama adalah paradigma tentang kesehatan. Misalnya saat ini saya biasanya dulunya itu saya memperhatikan kesehatan itu ketika nantilah kalau saya sudah tua, atau ketika saya sakit, atau ketika life stage ini ketika mungkin saya sedang hamil, atau ketika pada kondisi rentan, barulah saya akan memperhatikan kondisi kesehatan saya. Atau yang kedua adalah sehat itu definisinya adalah mempunyai badan atau fisik yang sehat. Kemudian kesehatan itu urusan saya, orang lain, dan saya bisa mengontrol diri sendiri. Dan saya bisa melindungi diri saya sendiri, ya. Nah, paradigma ini menjadi pada kondisi COVID ini menjadi terbantahkan karena sekarang semua tuh merasa bahwa sehat itu bukan hanya sekedar fisik, tapi juga body, mind, dan well-being. Karena kondisi kita yang di rumah, banyak orang yang merasa stres dan sebagainya, padahal badannya tidak apa-apa. Jadi konsep timur di mana sehat itu meliputi body, mind, well-being itu sekarang menjadi lebih konsep yang lebih di-accept di banyak negara. Dan kalau dulu itu I'm in control for my health, kalau sekarang semua orang bisa menjadi vulnerable terhadap penyakit, ya. Tidak peduli apakah dia kaya, apakah dia pria, wanita, apakah dia tua atau muda. Nah, ini menjadi mudah sekali terkena penyakit dan kita tidak tahu sumbernya dari siapa, karena bisa anyone can be the transmitter. Siapa saja bisa menjadi penyebabnya dengan adanya OTG yang kita tidak tahu siapa mereka itu. Nah, jika kita lihat karena paradigma yang berubah ini, maka timbullah sebuah behavior yang baru, yaitu orang sekarang menjadi lebih proaktif untuk melihat atau untuk memperbaiki kondisi kesehatannya kita, terutama imunitas dan vitality. Kemudian semua langsung menjadi melakukan preventif dengan mengkonsumsi vitamin untuk meningkatkan imunitasnya. Nah, kalau kita lihat sekarang orang kalau bersin atau ada yang batuk, maka semua udah langsung menyingkir, ya. Itu yang berubah. Dan kemudian ada teorinya, katanya kalau perubahan itu sebentar, biasanya orang hanya mengadjust. Tapi jika itu berlangsung lama, maka kita akan melakukan reboot. Kondisi-kondisi kita di-reboot, di-setel ulang, dan kemudian itu menjadi sebuah reinvent atau menjadi satu yang baru. Dan ketika reinvent ini, consumption itu berubah dan itu akan menetap. Jadi pola perubahannya akan seperti itu. Nah, kita sendiri sudah melihat, sudah menjalani ini selama 7 bulan, apakah ini akan menjadi sesuatu yang tetap, menjadi perubahan yang tetap, dan kedepannya akan seperti itu. Nah, itu yang masih kita perlu amati bersama. Dan apa yang berubah itu kalau dilihat top 8 healthy lifestyle yang di-adopt pada kondisi COVID seperti ini, yang nomor 2 adalah consuming healthy food. Kembali kita bicaranya healthy food, nanti ada hubungannya dengan functional food, dan kemudian ketika di-validate di research yang lain, maka konsumsi health and nutrition itu juga menjadi meningkat. Nah, pertanyaannya memang yang perlu kita amati bersama, apakah ini menjadi tren yang sudah tetap dan menjadi the new normal. Baiklah, kita masuk ke functional food dan kepentingannya, ya, dan manfaatnya. Ini adalah definisi functional food. Barangkali juga bingung kenapa ada ini, karena definisi ini ditelurkan atau dicetuskan oleh P3FNI, yaitu Perhimpunan Penggiat Pangan Fungsional dan Nutraceutical Indonesia di 2019. Kenapa saya mengutip ini? Karena pada saat ini definisi functional food itu tidak ada dari BPOM, Badan POM, ataupun dari lembaga atau government atau pemerintah Indonesia sendiri, tidak ada definisi pangan fungsional. Nah,
Kalau menurut definisi dari P3FNI, pangan fungsional itu apa? Pangan fungsional adalah pangan segar atau olahan yang mengandung komponen yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu dan atau mengurangi resiko sakit yang dibuktikan secara berdasarkan kajian ilmiah. Harus menunjukkan manfaatnya dengan jumlah yang biasa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Jadi kata-kata kuncinya nih ya adalah mengandung komponen meningkatkan fungsi fisiologis tertentu atau mengurangi resiko sakit. Kemudian ada kajian ilmiahnya dan dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Jadi functional food bukan obat. Functional food harus bisa dinikmati sebagai pangan yang kita makan dalam pola makan kita sehari-hari, tapi mempunyai manfaat beyond normal food. Jadi tidak hanya sekedar memberi manfaat kenyang, tapi juga memberikan manfaat untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu atau mengurangi resiko penyakit. Nah, ini adalah tim dari P3FNI ketika itu. Nah, kalau kita melihat global dari global regulation, ini ada beberapa di Kanada misalnya, kemudian juga ada di USDA. Nah, kalau di EU sendiri tidak ada definisi functional food sebagai functional food, namun mereka mempunyai klaim atau mempunyai list untuk nutrition and health claims on food. Nah, ini sebenarnya health claims inilah yang nanti yang bisa menunjukkan ke arah functional food itu tersendiri. New Zealand, Australia, dan New Zealand itu mempunyai peraturan tentang risk reduction claims dan contribute to health and nutrition functional claims. Sebenarnya yang sangat maju dalam pangan fungsional adalah Jepang dengan makanan yang dikategorikan sebagai foshu. Kalau kita tanya kenapa sih kok functional food itu menjadi penting dan banyak sekali yang memperhatikan functional food itu. Nah, ini adalah kita melihatnya sebagai functional food itu mungkin merupakan jawaban atau sesuatu yang bisa tadi mengurangi resiko sakit. Nah, kalau kita lihat transisi epidemiologi di Indonesia, kalau kita lihat dari tahun 1990 sampai 2015, penyakit tidak menular ini penyakit tidak menular itu apa? Bukan berupa infeksi ya. Jadi penyakit misalnya obesitas, kegemukan yang bisa menyebabkan nanti menjadi diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Jadi seperti itu ya, penyakit tidak menular itu terlihat meningkat tajam ya. Dari tahun dalam 15 tahun itu meningkat dari 37% menjadi 57%. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi biaya, nah penyakit-penyakit ini itu memakan biaya yang cukup besar. Kenapa? Bukan cukup besar, termasuk di dalam biaya yang 5 besar jika kita dirunutkan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mengobati orang-orang yang berpenyakit, maka biaya yang tadi, yang penyakit-penyakit tadi itu menempati 5 besar yang utama. Jadi jika kita lihat negara itu menanggung beban yang cukup besar karena harus mengobati yang tadi penyakit tidak menular itu. Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata di Indonesia ini fatalitas ya. Ya, yang meninggal itu dari total persentase orang yang meninggal karena penyakit, maka 71% itu disebabkan karena non-communicable disease atau penyakit tidak menular tadi. Jadi penyakit tidak menular tadi sudah cukup meningkat dengan tajam ya jika dilihat dari ininya, kemudian memakan biaya yang cukup banyak dan menyebabkan 71% kematian karena penyakit tidak menular tersebut. Nah,
sebenarnya kalau penyakit tidak menular itu kebanyakan karena apa? Karena pola hidup kita yang sedentary, yang karena banyak duduk, kurang bergerak, kurang berolahraga. Kemudian juga dilihat dari pola makan. Misalnya makan yang tinggi lemak, garam, atau gula, dan rendah sayuran. Dan kemudian lifestyle yang lainnya seperti stres tinggi, merokok, dan lainnya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi seperti itulah yang menyebabkan functional food itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Kalau kita mengutip dari Heather Morgan, dia mengatakan setiap kali kamu makan atau minum, maka dua hal yang akan terjadi. Apakah kamu feeding the disease, ya, jadi membuat menjadi penyakit, atau membuat kita menjadi lebih sehat. Nah, disinilah peranan functional food itu sendiri, ya. Harusnya membuat kita menjadi lebih sehat. Baiklah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu global trend. Bagaimana kita melihat trennya dulu, ya. Nah, ini juga yang dari hasil COVID, jadi bahwa dengan adanya COVID, maka healthy living menjadi yang utama, kemudian juga mempengaruhi pemilihan kita terhadap makanan dan juga terhadap snack-snack yang kita ambil. Yang terlihat back to nature and naturally functional itu sangat align dengan kesehatan, ya. Nah, yang pertama yang saya sebenarnya ada banyak trennya, tapi saya hanya mau menyoroti 3 karena waktunya juga yang sebentar, ya. Yang pertama adalah digestive wellness atau functional food atau makanan yang mengarah pada kesehatan pencernaan, ya. Jadi kesehatan pencernaan ini mulai dari apa sih? Mulai dari discomfort sampai irritable bowel syndrome. Jadi yang sampai melilit, ya, dari cuma sekedar tadinya nggak enak, kembung dan sebagainya. Kemudian biasanya digestive wellness, produk-produk yang mengarah pada digestive wellness ini memberikan enak gitu. Kalau sudah dimakan itu menjadi feeling better inside. Jadi rasanya perut saya lebih enak, lebih nyaman. Nah, ini bisa dideliver oleh berbagai macam ingredient. Di antaranya adalah probiotik. Kemudian juga produk-produk dengan fermentasi biasanya juga memberikan manfaat yang seperti ini. Kemudian juga prebiotics, fiber, atau ada juga barangkali udah familiar dengan A2 milk, itu juga mengarah ke situ. Free lactose juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat ternyata dari WHO mengatakan sepertiga dari konsumen, jadi sepertiga dari konsumen itu mempunyai masalah tentang digestive disorder. Ternyata banyak orang yang secara sadar tidak sadar itu selalu mempunyai masalah dengan pencernaannya. Nah, coba kita lihat apa sih contohnya digestive wellness ini. Yang pertama adalah penggunaan probiotik di produk, ya. Jadi ini adalah produk susu yang mengandung triple bifidus dengan 3 macam bifidobakterium yang salah satunya adalah untuk mencegah diare, mencegah infeksi saluran cerna. Nah, ini contohnya, jadi penggunaan probiotik. Penggunaan probiotik yang sudah kita kenal sekali adalah Yakult, ya. Jadi dia menggunakan Sirotastrin, ya, Lactobacillus sirotastrin. Dia menggunakannya itu. Ini sudah hampir semua pasti mengenal produk ini. Yang berikutnya ini adalah contoh dengan prebiotik, ya. Jadi yang prebiotik tentunya untuk memenuhi kebutuhan serat dan juga yang seperti tadi di sini functional ingredients-nya adalah supaya bisa untuk melancarkan ke belakang, bisa juga untuk menjaga kesehatan pencernaan, saluran cerna dengan menumbuhkan, jadi fiber-fibernya ini dibutuhkan supaya probiotik yang baik bisa tumbuh dengan baik. Contohnya lagi ini barangkali sudah sering minum tapi tidak pernah sadar. Nah, ini Kin ini menggunakan A2 cows. Jadi A2 milk yang tadi, ya. A2 milk itu apa? A2 milk itu ternyata adalah susu dari
sapi pilihan, sapi yang khusus Jersey cows itu yang ternyata mengandung peptida tertentu yang tidak menyebabkan discomfort di perut. Jadi banyak orang yang kalau minum susu itu perutnya menjadi tidak enak, termasuk saya sendiri, dan kita selalu menyalahkan laktos. Tapi ternyata belum tentu karena laktos, tapi ada juga peptida-peptida di susu itu yang bisa menyebabkan seperti itu. Dan di A2 milk yang berasal dari Jersey cows ini, itu peptida yang menyebabkan discomfort itu tidak ada. Jadi katanya A2 milk itu baik untuk pencernaan, terutama untuk orang-orang yang mengalami masalah seperti itu. Nah, yang kedua adalah protein. Jadi protein ini isunya banyak dan penggunaannya juga cukup banyak. Yang pertama adalah penggunaan mulai dari weight wellness. Jadi banyak sekali produk-produk diet, ya, produk-produk untuk menjaga weight management itu menggunakan protein dengan komposisi yang cukup tinggi. Kenapa? Karena protein ini memberikan satiety effect, ya, jadi memberikan kenyamanan di perutnya. Dan kemudian yang berikutnya fungsinya juga bisa untuk build dan preserve lean muscle, untuk support performance, ya, jadi itu juga banyak yang whey gitu. Kemudian yang kedua, di protein ini juga banyak sekali isunya tentang plant protein. Banyak produk-produk baru mengarah pada protein dengan menggunakan plant protein, baik karena isu sustainability atau untuk planet, untuk environment kita yang lebih baik, ya. Nah, kemudian juga karena isu planet ini, isu sustainability ini, maka banyak novel type of protein. Misalnya yang tadi plant protein itu, mycoprotein yang berikutnya, kemudian cultured meat, jadi meat yang bukan dari hewan hidup tapi di culture, kemudian insect. Nah, yang insect ini juga sudah mulai populer di beberapa negara menjadi source of protein. Nah, kita lihat contohnya. Nah, yang ini adalah produk dengan protein yang tinggi yang diarahkan untuk orang tua berusia 60 tahun lebih. Kenapa? Karena biasanya pada orang tua itu terjadi muscle degeneratif, ya, jadi penurunan tingkat massa otot. Nah, itu yang menyebabkan orang tua menjadi lemah, jadi mudah jatuh juga. Nah, untuk itu penggunaan seperti ini akan meningkatkan memperbaikilah kualitas hidup dari orang tua tersebut. Dan apalagi kita harus mengingat bahwa Indonesia juga sudah mulai memasuki piramida yang komposisi orang tua atau senior people kita itu mulai banyak, ya. Jadi para baby boomers itu yang zaman dulu itu sekarang sudah memasuki usia yang senior, kemudian juga ditambah dengan umur harapan hidup di Indonesia semakin meningkat, maka orang-orang tua ini mulai banyak dan mulai kebutuhan nutrisi khususnya juga mulai harus diperhatikan. Yang berikutnya yang seperti tadi saya katakan, yaitu tentang weight management di sini. Kalau boleh waktunya. Ya. Di sini tentang weight management. Jadi ada penggunaan protein untuk menahan lapar. Nah, ini adalah contoh dari plant protein yang mengandung nabati yang banyak digunakan untuk seperti pengganti daging. Oke. Terakhir, ini adalah naturally functional. Ini adalah tren yang sangat powerful sekali dan sangat udah bertahun-tahun ini terlihat dan makin menjadi tren yang utama, yaitu tren di sini adalah ingredients atau bahan baku yang memang secara naturally itu sudah kita percaya membawa manfaat kesehatan. Nah, konsumen biasanya senang sekali karena kalau kita menggunakan sesuatu yang mereka sudah kenal dan mereka percaya itu sebagai sesuatu yang kesehatan. Dan di era COVID ini, naturally functional itu dipakai banyak sekali produk-produknya yang dikeluarkan untuk mensupport immunity trend, ya. Misalnya turmeric. Dan
cukup banyak sains yang menyertainya. Nah, ini adalah contoh-contohnya di mana turmeric itu digunakan menjadi susu, kemudian di roti ini juga mengandung turmeric, black pepper, oregano, sunflower untuk kembali pada imunitas. Ini masih probiotik untuk imunitas. Ini juga turmeric latte, dan kemudian ini dari China, cordyceps, itu juga bahan pangan salah satu herbal. Kemudian, nah kalau ini yang di Indonesia ini, jadi maaf. Nah, ini kunyit asam yang kembali dengan ini, kurkumin coffee, kemudian empon-empon, sari temulawak. Nah, kemudian juga ada Java Base Tea, di mana di sini mengandung segala macam rempah-rempah kita. Nah, disinilah sebenarnya functional food yang mengarah imunitas ini menjadi tren yang utama, terutama sekarang setelah kondisi COVID ini. Next, sorry. Nah, sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah ini. Di Indonesia, kalau kita mencari functional food, kita tuh banyak sekali source untuk ingredient kita untuk menjadi functional food. Terutama herbal-herbal kita, tempe kita, andaliman, dan semua ini, kalau memang mau menjadi Anda ingin riset tentang functional food, bisa menggunakan komponen-komponen bioaktif ini dan ubahlah menjadi makanan yang enak, yang memang bisa dikonsumsi setiap hari. Terakhir, dikatakan begini ya, the doctor of future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition. Nah, inilah functional food. Terima kasih. Maaf, jadi kelewatan ya. Tidak apa-apa, Bu. Saya stop sharing. Ibu Yuna, materinya menarik. Jadi banyak ya ternyata pangan-pangan fungsional yang berasal dari Indonesia, baik dari natural food atau ditambahkan ke dalam produk lain seperti probiotik atau prebiotik ditambahkan ke dalam susu ya. Ya, betul. Dan sebenarnya Indonesia sangat kaya untuk source of ingredient-nya itu sebenarnya sangat kaya. Tinggal saya kira riset juga sudah banyak mengarah ke situ. Nah, tinggal bagaimana kita membuat itu menjadi dikomersialisasikan dan menjadi pangan yang enak. Karena kita juga sudah terbiasa sebenarnya dengan minum jahe dan sebagainya, itu kan sudah menjadi suatu kebiasaan buat kita. Apalagi dari era COVID sekarang ini. Gitu ya, Mbak. Baik, terima kasih, Bu. Baiklah, kita lanjut kepada topik yang kedua oleh Bapak Agus Budiawanaro. Kepada Bapak Agus dipersilahkan untuk membagikan presentasinya. Ya, terima kasih. Silahkan, Bapak. Terima kasih Bu Widya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama saya ingin mengucapkan mohon izin untuk berbicara kepada Bapak Ibu pembicara, Bu Yuna, mahasiswa saya William gitu ya, dan Bapak Ibu peneliti serta dosen dari seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu dosen dan panitia untuk usahanya, pengorbanannya dalam menjalankan webinar pada siang hari ini. Baik, Bu Yuna tadi sebelumnya sudah banyak menceritakan tentang pangan fungsional ya, mulai dari sources-nya, mulai dari definisinya dari P3FNI gitu ya, terus juga dari tren-tren yang diakibatkan oleh COVID ya, terutama tren yang paling terbarunya adalah yang diakibatkan oleh COVID gitu ya. Dan juga kita juga mendengar tadi tinggi sekali ya non-communicable disease ya, penyakit degeneratif yang dialami oleh masyarakat Indonesia, dan juga sampai sekitar 70% kalau nggak salah ya yang meninggal itu disebabkan oleh non-communicable disease. Nah, bicara tentang pangan fungsional tadi dari definisi juga kita melihat pangan fungsional itu mempunyai fungsi gitu ya, atau aktivitas yang bisa meningkatkan kesehatan atau mencegah dari suatu penyakit yang dikonsumsi seperti biasa begitu ya, karena memang pangan fungsional ini adalah makanan gitu ya, bukan obat begitu. Nah, ketika kita bicara tentang fungsi, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengevaluasi fungsi tersebut. Ada berbagai macam cara, mulai berbagai macam teknik yang mungkin kita kenal begitu ya, dari yang teknik menggunakan sistem komputerisasi yang
kita kenal sebagai in silico, kemudian in vitro yang akan saya jelaskan pada siang hari ini, kemudian juga ada in vivo, ada mungkin pernah juga kita kenal ex vivo, ada juga dengan human studies gitu ya. Nah, saya akan fokus ke satu saja pada kesempatan hari ini, yaitu tentang in vitro studies. Berikut adalah outline yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Kita mulai dari sejarah, kemudian tipe-tipe dari tisu atau jaringan atau sel begitu ya, yang digunakan untuk kultur sel atau kultur jaringan. Kemudian yang ketiga yang menjadi fokus dari pembicaraan saya pada siang hari ini adalah tentang aplikasi dari kultur sel ini dalam hubungannya dengan pengembangan pangan fungsional. Baik, kita mulai dari historical background. Mungkin di antara kita, Bapak Ibu, gitu ya, ada yang kadang suka suka salah kaprah begitu, atau kesulitan dalam memahami apa sih sebenarnya bedanya tissue culture, cell culture, sama in vitro assay begitu. Nah, tissue culture ini dari definisinya, dari arti harafiahnya, tisu itu jaringan begitu ya. Jadi dia metode yang digunakan untuk mengkaji behavior of animals free of systemic variations. Jadi jaringan begitu ya, jaringan dari hewan diisolasi, diambil begitu ya, kemudian dikultur. Nah, karena yang pertama kali ditemukan adalah tissue culture, meskipun sudah 50 tahun berjalan begitu ya, sejak dia pertama kali ditemukan, banyak juga orang menyebut cell culture itu tissue culture. Nah, ini adalah interchangeably dari definisi ya, dari dua terminologi ini antara tissue culture dan cell culture. Karena tissue culture adalah jaringan, dia tidak murni satu single cell gitu. Jadi ada matriksnya dari suatu organ tersebut yang diisolasi gitu. Sedangkan cell culture udah lebih cenderung kepada sel gitu, sel sebagai sebagai sel begitu ya. Dia tidak sel yang menempel di matriks, tapi sel yang diisolasi, baik yang diisolasi secara single cell ataupun yang diisolasi kemudian digunakan untuk sebagai co-culture cells gitu. Nah, selanjutnya apa sih in vitro? Nah, in vitro ini bisa mencakup keduanya gitu. In vitro ini bisa juga tissue culture, bisa juga cell culture gitu. Nah, tergantung dari objeknya gitu ya yang diisolasi. Tapi in vitro ini secara definisi itu adalah teknik ya, teknik yang menggunakan makhluk hidup, dalam hal ini adalah sel ya atau jaringan, yang dilakukan di tubes gitu ya, yang dilakukan di luar dari individu hidup gitu, seperti misalnya di dalam botol, di dalam petri dish, atau di dalam tiflas dan lain sebagainya, dengan kondisi lingkungan yang terkontrol penuh gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari tiga definisi kita tidak mengalami kesalahan dalam mengartikan lagi. Selanjutnya adalah tentang key events dalam pengembangan sel dan tissue culture. Dimulai dari 1885 ya, sudah jauh sekali, 100 tahun yang lalu lebih gitu ya, ditemukan oleh Roux yang menunjukkan bahwa sel itu bisa ditumbuhkan gitu ya di luar tubuh. Kemudian Harrison berhasil menumbuhkan sel saraf embrio katak ya. Kemudian establishment of HeLa cells ya, dari cervical carcinoma. Kemudian medium ya, IMIM di sini yang kemudian nanti dikembangkan lagi menjadi DMIM dan lain sebagainya. Kemudian ditemukanlah hybridomas monoclonal antibodies ya. Hybridomas ini sel hybrid ya. Umumnya hybrid dari sel cancer yang dia mempunyai continuous growth gitu ya, dengan antibody producing cells seperti sel B ya, B cells dan lain sebagainya, terus sampai di 2008 ini sebuah penemuan yang luar biasa juga tentang IP induction pluripotent stem cells ya. Jadi keberhasilan dari Huang Fu dan kawan-kawan ini mengubah ya sel somatis, sel yang sudah terdiferensiasi tersebut kembali begitu menjadi sel pluripotent dengan rekayasa lingkungan dan program.
Nah, cell culture ini sendiri menjadi tren sampai sekarang juga pasti kalau ini bisa kita temukan data terbaru ya 2010 mungkin sampai 2020 saya sangat yakin tren hits-nya ini tinggi sekali. Ya, hits ini menunjukkan bahwa jumlah artikel yang diminta oleh pengakses suatu website untuk di-download. Jadi banyak klik untuk download gitu ya. Klik downloadnya itu semakin tinggi gitu. Artinya ketertarikan peneliti, ketertarikan sekolah-sekolah, pelajar-pelajar di seluruh dunia terkait cell culture ini semakin meningkat. Oke, itu sejarahnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami dalam teknik ini, yang pertama-tama adalah mengenai tipe-tipe selnya, ya, atau tipe-tipe jaringannya, ya. Bisa juga organ culture, expand culture, dissociated cell culture, yang kemudian nanti setelah dissociated kemudian diambil jadi disaggregated tissue, kemudian jadi cells, ya, atau organotypic culture, ya. Ini dari tipe culture-nya, tipe tissue culture. Nah, kalau cell culture dia cenderung seperti ini, ada yang nomor 3 ini ya, dihitung dari sebelah kiri. Ini cell culture. Nah, kalau kita bicara cell culture, itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman kita, khususnya ya animal cell culture dalam kesempatan siang hari ini ya, saya fokuskan animal cell culture, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman kita tentang sistem di dalam tubuh kita sendiri gitu ya. Mulai dari sistem fisiologis yang berhubungan dengan sistem saraf begitu ya, berhubungan dengan immune system, berhubungan dengan sistem pencernaan, berhubungan dengan sistem lainnya begitu ya, kita bisa mengenali jenis-jenis sel yang berbeda, sel darah gitu ya, sel permukaan kulit, sel tulang dan lain sebagainya. Nah, sel-sel ini sendiri sebenarnya menjadi menarik begitu ya. Kalau kita ingin mengkaji sesuatu, kita bisa isolasi sel ini gitu ya dari tubuh makhluk hidup. Misalnya kita mau mengkaji makanan pengaruhnya terhadap saraf di in vitro ya, kita bisa isolasi sel saraf begitu. Mungkin dari tikus atau dari makhluk lainnya kayak frog embrio tadi ya, dan lain sebagainya. Nah, sel itu juga dibagi dua, ada primary cell, ada sel lain. Apa bedanya primary cell dengan sel lain? Primary cell itu sel yang diambil secara langsung ya dari donor tissues gitu, diambil langsung gitu, terus kemudian diisolasi. Hanya saja sel primary ini, sel yang diambil langsung dari hewan atau dari makhluk hidup tersebut, itu mempunyai keterbatasan, yaitu dia mempunyai finite division number. Jadi pembelahannya itu hanya terbatas. Beberapa sel mungkin cuma sampai 5 kali, habis itu sudah memasuki fase senescent, fase penuaan gitu ya. Jadi tidak bisa. Nah kalau sel lain dia bisa dikultur terus-menerus sampai bahkan mungkin sampai puluhan ya, mungkin 30, 40. Pada beberapa sel lain itu bisa mungkin lebih dari itu ya. Itulah mengapa sel lain lebih cenderung digunakan oleh para peneliti selain karena pertumbuhannya bisa lebih lama begitu ya, pembelahannya bisa lebih banyak gitu, juga lebih tahan banting lah istilahnya. Oke. Kenapa sel primary ini bisa mengalami senescence ya, karena adanya telomere loss gini ya, kehilangan dari telomere. Semakin pendek telomere dia semakin semakin cepat memasuki fase penuaan. Oke, ini contoh contoh eksperimen saya yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan ya, mengisolasi bone marrow dari tulang femurs dan tibias dari tikus. Dari tikus ya, disacrifice, kemudian dibedah begitu ya, diambil tulangnya, tulang kakinya, kemudian diisolasi, ya dapatlah sel yang kita inginkan. Nah, sel yang kita inginkan juga tidak langsung jadi begitu, karena dia bentuknya stem cell. Oleh karena itu perlu diinjus dengan regions tertentu yang bisa mengubah dia atau menstimulasi dia terdiferensiasi menjadi sel yang kita inginkan untuk kita uji lanjut berikutnya. Oke, ini jelas, saya skip. Nah, yang terakhir mengenai subtopik nomor 2 ini adalah tentang satu sebelum yang terakhir ya, subtopik nomor 2 ini tentang kalau kita bicara tentang in vitro ya, tidak hanya teknik gitu ya yang kita miliki, yang harus kita miliki, tetapi juga fasilitas gitu. Nah, ini sedikit saja gambaran tentang fasilitas dari cell culture laboratory dalam skala kecil ya yang perlu ada begitu. Mulai dari sinks ya buat mencuci, buat merendam, kemudian buat water purifier gitu ya,
biar airnya itu murni, kemudian menghitung sel, inverted microscope, kulkas, freezer, ya, tabung CO2, incubator, rak penyimpanan, oven untuk sterilisasi, autoclave, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam metode in vitro ini tidak dilepaskan dari namanya fasilitas yang ada. Oke, sekarang kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya dengan metode in vitro ini kita bisa mengontrol lingkungan, ya, lingkungan lebih terkontrol gitu maksudnya ya. Kemudian karakter, sifat-sifat dan homogenitas dari satu sel itu bisa teridentifikasi dengan baik. Dan bisa digunakan untuk screening test ya. Kalau screening test itu kan biasanya kita punya banyak substance gitu yang mau kita uji, misalnya screening anti-cancer dari daun-daunan atau sayur-sayuran yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu kan mahal ya biasanya. Nah, dengan menggunakan teknik cell culture ini jadi lebih murah gitu dibandingkan langsung di in vivo ya, menggunakan hewan. Oke. Kemudian in vitro model juga in vitro teknik ini juga bisa menjadi model ya, atau tahap awal gitu sebelum kita masuk ke in vivo conditions. Karena kalau kita langsung masuk ke in vivo itu akan sangat banyak membuang tenaga, waktu, uang, dan lain sebagainya. Kekurangannya dia membutuhkan expertise ya, orang yang bisa menangani sel dengan baik. Orang yang bisa menangani hewan, tikus, itu belum tentu bisa menangani sel dengan baik karena butuh kemampuan untuk hygienic and sterilizing practice yang bagus gitu ya, baik untuk lingkungannya maupun untuk dirinya gitu, dan untuk alat-alatnya. Kemudian untuk sel-sel tertentu yang tidak atau gagal ya berdiferensiasi, dia jadi tidak bisa digunakan. Kayak misalnya kita mengisolasi sel dari tikus tadi atau dari hewan lain, kemudian kita induce dia untuk berubah menjadi sel tertentu, ternyata gagal. Nah, ketika gagal itu kita harus mengisolasinya dari awal lagi. Ya. Kemudian origin of cells, kalau dia tidak berhasil berdiferensiasi, ya akibatnya kita tidak bisa mendapatkan sel yang kita inginkan gitu ya. Sehingga kita juga menjadi kesulitan gitu untuk menentukan dari mana sel tersebut berasal begitu, karena dia tidak berdiferensiasi sama semua begitu. So, scale up is challenging. Oke. Nah, ini yang ketiga, cell culture application on functional foods development. Aplikasinya kalau Bapak Ibu lihat dari sini ya banyak ya, dari basic application sampai applied. Ini contoh saja, misalnya kita mengkaji tentang DNA transcription, protein synthesis, kemudian intracellular flux, ya, RNA processing, hormone receptors, calcium mobilizations, dan lain sebagainya, genomics, proteomics, cell-cell interactions, mungkin pengaruh zat pangan tertentu terkait morphogenesis atau diferensiasi dari sel-sel tertentu, gitu ya. Cell products, ya, imunologi, farmakologi, dan lain sebagainya. Umumnya di dalam bidang pangan fungsional ini, ya, umumnya tidak selalu, tapi umumnya digunakan untuk menguji bioaktivitas ya dari functional food itu sendiri gitu. Efeknya seperti apa, screeningnya bagaimana, proses screeningnya, terus efeknya dan sebagainya. Terus selanjutnya dia bicara tentang efikasi dan safety. Oke, ini contoh sederhana sel dikultur, kemudian diambil setelah diterima dengan sampel, mediumnya diambil atau selnya juga diambil gitu ya. Mediumnya bisa digunakan untuk berbagai macam hal ya, misalnya di sini cytokine production atau antibody production atau juga tentang histamine release dan lain sebagainya. Kalau selnya diambil, kita bisa ekstrak RNA-nya, kita lihat RNA expression-nya menggunakan RT-PCR. Atau kita ekstrak proteinnya, kita lihat protein communications atau signal activations ya. Atau kalau selnya sendiri kita menggunakan macrophage misalnya, kita gunakan untuk phagocytosis ya, flow cytometry. Atau bisa juga kita ekstrak untuk melihat fat accumulations ya untuk sel-sel tertentu ya, untuk kajian anti-obesity. Oke, berikut contoh yang akan saya coba sampaikan, 3 jenis sel ya yang digunakan sebagai contoh saja. Yang pertama jenis sel basophil digunakan untuk anti-alergi, jenis sel fibroblast-like 3T3 cell L1 ya, 3T3 L1 cells ya untuk anti-obesity, dendritic cells untuk immune stimulation.
Oke, yang pertama tentang mast cells ya, atau RBL, maaf ya, RBL, untuk kajian anti alergi dari Ishizuchi black tea, ya, teh hitam dari pegunungan Ishizuchi di Jepang. Nah, di sini kelihatan RBL, degranulasi dari RBL2H3 cells ini tersupres ya, dengan penambahan konsentrasi dari teh tersebut, begitu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada anti alergi. Ya, karena waktu terbatas, saya cepat lagi. Yang kedua, tentang penggunaan 3T3L1 cells ya, untuk kajian anti-obesity atau kajian suppression of fat accumulation. Kalau Bapak Ibu lihat yang merah-merah ini ya, ini fat, lemak, ya, lipida yang terakumulasi di sel ini juga. Ya. Nah, ini ada jurnal lagi yang mengkaji tentang nobiletin. Nobiletin itu sejenis antioksidan ya, dari turunan flavonoid yang banyak ditemui di jeruk gitu ya. Dengan jumlah nobiletin yang banyak, dengan peningkatan jumlah nobiletin, maaf, terjadi penurunan lemak atau lipida yang terakumulasi di dalam sel. Bapak Ibu melihat dari merah-merah ya, ini mungkin kurang jelas, tapi hitam-hitam gitu ya. Jumlah hitam-hitamnya menurun. Gitu. Ya. Nah, di sini bisa diketahui ada nobiletin mempunyai kemampuan untuk mensupresi ya, akumulasi oil droplet atau lemak lipida ya di dalam sel, yang mengindikasikan bahwa nobiletin atau flavonoid dari jeruk tersebut mempunyai anti-obesity potential. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, penggunaan dendritic cells di pangan fungsional. Ya. Dendritic cells merupakan salah satu bagian dari cells yang terkategori sebagai innate immune cells ya, di samping macrophages. Ya, kita bisa lihat penggunaan di sini, kita lihat jellyfish kolagen ya, kolagen dari ubur-ubur mempunyai kemampuan untuk mengaktifasi dendritic cells ya, dibanding dengan kontrol. Misalnya di sini 10,79% dengan kolagen ya bisa sampai 32,12%. Dan juga menstimulasi produksi cytokine, pro-inflammatory cytokine yang pada kondisi tertentu sangat dibutuhkan bagi tubuh untuk menghalau foreign invaders atau patogen ya. Baik, kesimpulannya poin keempat ini adalah jellyfish kolagen mempunyai kemampuan untuk mengaktifasi dendritic cells ya, yang diharapkan untuk bisa mempromosikan meningkatkan kemampuan tubuh dalam meningkatkan sistem imunnya. General conclusion, kesimpulan umum, di area pangan fungsional, cell culture ini digunakan secara luas ya untuk mengakses gitu ya, atau screening bioactivity dari compounds yang diisolasi atau diturunkan, diekstrak dari makanan ya, pada tipe-tipe sel tertentu ya, banyak sekali tipe sel ya, yang tadi contohnya ada 3 sel saja. Kemudian animal cell culture atau in vitro assay ini bisa digunakan untuk menginvestigasi fisiologi atau biochemistry dari sel tersebut. Bagaimana sel itu membelah, bagaimana sel itu berkomunikasi antara satu sel dengan sel yang lain, bagaimana komunikasi intraseluler dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih banyak Pak Agus Budionaro untuk presentasinya. Baiklah, tanpa menunda lebih lanjut, kita langsung saja ke pembicara ketiga kita, yaitu William. William, dipersilakan untuk membagikan tayangan materinya. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Jadi pada siang hari ini saya akan mempresentkan salah satu topik tesis saya, salah satu bahan yang menjadi topik saya mengenai efek dari ekstrak air buah belimbing bulu terhadap degranulasi dari sel RBL2H3. Ya, tadi juga telah dijelaskan oleh Bapak Budionaro kalau RBL2H3 cells ini seringkali digunakan sebagai untuk uji akses anti alergi ya.
Ya, berikut merupakan outline untuk presentasi. Ada meliputi introduction, objektif dari studi ini, metodologi, result, conclusion, dan juga recommendation. Untuk introduction pada studi ini, saya mengangkat topik mengenai allergic rhinitis, di mana allergic rhinitis sendiri didefinisikan sebagai inflamasi yang terjadi pada membran di hidung, diindikasikan oleh beberapa gejala seperti bersin-bersin, hidung gatal, hidung tersumbat, dan juga hidung berlendir. Nah, berdasarkan data dari World Allergy Organization atau WHO, allergic rhinitis merupakan penyakit alergi yang memiliki prevalensi tertinggi di dunia, dengan mengafeksi sekitar 10-30% dari total orang dewasa, dan juga mencapai 40% dari total anak-anak berusia 6-14 tahun di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, prevalensi dari allergic rhinitis terakhir dilaporkan pada tahun 1998 oleh WHO, dan menunjukkan bahwa prevalensi AR di Indonesia itu ternyata kurang dari 5% dari total populasi. Ya, akan tetapi studi baru-baru ini telah oleh Fauzi dan rekan-rekannya dari Bandung pada tahun 2015, dan juga Sugiarto dan rekan-rekannya di tahun 2019 yang dilakukan di Surabaya, menunjukkan bahwa prevalensi dari allergic rhinitis ini ternyata meningkat, terutama meningkat hingga lebih dari 20%, ya. Terutama pada kalangan anak-anak berusia 6-14 tahun, dan juga pada kalangan remaja. Ya. Berikut merupakan mekanisme reaksi dari allergic rhinitis, dimulai ketika alergen atau antigen atau alergen ini menginfiltrasi tubuh kita, ya. Alergen ini bisa berupa polen, bisa berupa debu, bisa juga berupa polusi udara, ya. Ketika alergen ini masuk, ini akan disampel, akan direcognize oleh antigen presenting cells, seperti contohnya adalah dendritic cells atau maupun macrophage. Nah, ketika telah di-recognize, alergen ini nantinya akan diproses oleh antigen presenting cells ini, dan bagian dari alergen ini akan dipresentasikan terhadap sel TH2. Lalu sel TH2 ini setelah mendapatkan informasi dari alergen tersebut, dia akan mensekresikan inflammatory cytokines, contohnya seperti interleukin 4 dan interleukin 13. Nah, interleukin 4 dan interleukin 13 ini akan men-trigger B-cell ini untuk memproduksi antigen spesifik IgE. Lalu, antigen spesifik IgE ini akan tertarik dengan namanya high affinity receptor pada basophil cell, yang juga dikenal sebagai Fc epsilon R1 receptor. Nah, ketika exposure kedua atau exposure selanjutnya terjadi, alergen ini tidak lagi dipresentasikan terhadap TH2 cell, namun langsung dipresentasikan terhadap antigen spesifik IgE yang telah menempel pada Fc epsilon R1 reseptor ini pada basophil cell. Nah, ketika dipresentasikan, ini akan mengaktifasikan basophil cell yang mana akan menyebabkan degranulasi pada basophil tersebut, pada basophil cell tersebut. Nah, berikut merupakan beban-beban yang ditimbulkan oleh allergic rhinitis. Allergic rhinitis tersebut diketahui berdampak pada kualitas hidup pasiennya, baik secara fisikal maupun mental. Akan tetapi lebih dari itu, diketahui juga bahwa allergic rhinitis juga memberikan dampak sosioekonomik, terutama pada beberapa negara-negara maju, contohnya seperti Korea Selatan dan juga USA, yang telah dibebani oleh cost of treatment dari AR itu sendiri lebih dari 200 juta US dollar. Oleh sebab itu, medikasi alternatif yang dengan harga yang lebih murah harus diteliti lebih lanjut untuk menghindari dampak ekonomi yang lebih lanjut. Oleh dari itu,
saya memilih belimbing wulu, di mana belimbing wulu ini merupakan salah satu tanaman yang sering ditemukan di Asia Tenggara. Buah dari belimbing wulu ini sering digunakan sebagai traditional medication purpose dan juga sebagai bahan makanan. Berikut adalah contoh-contoh makanan yang di mana belimbing wulu merupakan bagian dari ingredients-nya. Ada sayur asam, garam asam, sambal belimbing wulu, asam-asam tulangan, dan es belimbing wulu, wangi telaga. Ya. Ini merupakan, di slide ini merupakan tradition beliefs, di mana in tradition, secara tradisi, buah dari belimbing wulu itu dipercaya dapat menghilangkan jerawat, dapat menyembuhkan whooping cough, juga menyembuhkan hypertension, obesitas, dan juga diabetes. Akan tetapi setelah beberapa studi saintifik, buah dari belimbing wulu itu sendiri telah dibuktikan dapat digunakan sebagai anti-hipertensif, anti-cancer, antimikrobial, anti-inflamasi, dan juga mengurangi resiko dari diabetes tipe 2. Akan tetapi dari seluruh scientific studi yang saya cari, studi mengenai efek dari buah belimbing wulu sebagai anti alergi belum pernah diinvestigasi sebelumnya. Oke. Untuk mempelajari anti alergi, efek dari anti alergi biasanya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sel dari RBL2H3 itu seringkali digunakan untuk in vitro assessment ya. Nah, RBL ini merupakan subline dari rat basophilic leukemia yang berasal dari tumor bearing Wistar strain rats. Ya. Nah, kenapa RBL2H3 cells ini sering digunakan untuk anti allergic assessment? Karena RBL ini mengekspresikan high level dari Fc epsilon R1 receptor yang di mana tempat antigen spesifik IgE itu menempel, dan juga sel lain ini juga sering digunakan untuk beberapa studi yang memfokuskan studinya mempelajari tentang perubahan pada intracellular kalsium dan juga aktivasi dari fosfolipase dan juga protein kinase. Oleh sebab itu, pada studi ini saya bertujuan untuk menganalisis efek anti alergi dari ekstrak air buah belimbing wulu atau AFW terhadap inhibisi degranulasi dari sel RBL2H3. Nah, berikut merupakan mekanisme molekuler yang terjadi ketika pasien terjangkit oleh allergic rhinitis. Ya, saya tidak akan menjelaskan semuanya, akan tetapi ketika seseorang terjangkit oleh allergic rhinitis, ketika antigen atau alergen ini mengikat pada antigen spesifik IgE, ini akan menyebabkan secara molekuler akan menyebabkan perkumpulan, akan menyebabkan liberasi dari intrasellular kalsium, dari endoplasmic reticulum pada sel basofilik, yang mana liberasi sel intrasellular kalsium ini akan mengaktifasi yang namanya protein kinase. Protein kinase ini bersama dengan intrasellular kalsium ini akan menyebabkan sel degranulasi sehingga menyebabkan sekresi dari beberapa inflammatory cytokines dan juga sekresi dari beta heksosaminidase dan juga histamin. Nah, untuk biomarkers untuk anti alergi sendiri biasanya dapat dianalisis menggunakan pada khusus dari molekular mekanisme ini, anti alergi sendiri biasanya dapat diakses dari 3 biomarkers, yaitu sekresi dari beta heksosaminidase, konsentrasi dari intracellular kalsium, dan juga sebenarnya pengikatan alergen terhadap antigen spesifik IgE di sini. Akan tetapi pada studi ini saya hanya menggunakan 2 biomarkers, yaitu sekresi beta heksosaminidase dan juga konsentrasi dari intracellular kalsium. Berikut merupakan metodologi pada studi ini, dimulai dari preparasi sampel, dilanjutkan pada cell culture RBL2H3, juga dilanjutkan dengan uji cytotoxic untuk mengakses
dampak cytotoxic AVE terhadap sel, dilanjutkan dengan uji degranulasi untuk menghitung sekresi dari beta heksosaminidase, dan juga uji kalsium untuk menghitung konsentrasi intraseluler kalsium yang diliberasi dari endoplasmic reticulum. Nah, untuk uji cytotoxic, uji degranulasi, dan uji kalsium, protokolnya saya tidak akan tunjukkan karena ini merupakan protokol yang telah ditunjukkan dari kit manufacturer. Jadi ini sesuai dengan protokol yang telah ditunjukkan dari manufacturernya. Jadi hanya mengikuti. Nah, untuk sampel preparasi ini dimulai di Jakarta, di mana buah dari belimbing wulu itu di freeze dry terlebih dahulu selama 48 jam. Lalu hasil dari buah freeze dry ini lalu dibawa ke Animal Lab Technology Laboratory di Ehime University, Jepang. Di sana hasil dari buah ini diproses, diekstraksi dengan menggunakan air, distilled water, dan diaduk selama semalaman pada suhu ruangan. Lalu hasil ekstrak tersebut akan disentrifuge 2 kali, dan supernatan akan dikoleksi, dan hasil dari supernatan dari sentrifuge tersebut pH-nya akan di-adjust menjadi 7,4, lalu difilter 3 kali untuk membuang partikel yang tidak diinginkan. Lalu berikutnya solusi dari hasil filtrasi tersebut akan di freeze dry kembali untuk mendapatkan curd ekstraknya, yang dimana curd ekstrak tersebut akan dissolve kembali menggunakan distilled water dengan konsentrasi yang telah di-adjust, yaitu 20 mg per mililiter. 20 mg per mililiter. Lalu final product ini akan di-sterilize menggunakan filter 0,22 mikrometer filter, dan final product tersebut akan didilusi lebih lanjut menjadi 10, 5, 2,5, dan 1,25 mg per mililiter untuk asesmen efek anti-alerginya. Nah, untuk resultnya sebagai hasilnya, ini merupakan hasil dari uji cytotoxic dari AVE. Dari graf ini kita dapat melihat bahwa AVE tidak menyebabkan cytotoxic effect terhadap sel RBL2H3, RBL2H3 pada seluruh konsentrasi yang diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh konsentrasi ini dapat diteliti lebih lanjut ke tahap uji degranulasi. Nah, berikut merupakan hasil dari uji degranulasi. Pada gambar ini tadi juga pada gambar ini kita dapat melihat secara dose dependent manner bahwa AVE secara signifikan berhasil mensupres sekresi dari beta heksosaminidase ini, ya. Dan kita bisa lihat juga dari data ini bahwa dengan konsentrasi 1,25 mg per mililiter AVE itu sudah cukup menjadi konsentrasi optimum untuk mensupresi atau menginhibisi sekresi dari beta heksosaminidase ini. Ya, hal ini juga menunjukkan bahwa AVE, ekstrak air dari buah belimbing wulu memiliki efek anti alergi yang sangat kuat. Ya, selanjutnya adalah hasil dari uji kalsium yang menghitung konsentrasi dari intraseluler kalsium. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa AVE juga secara signifikan mengurangi atau mensupresi intraseluler kalsium, konsentrasi intraseluler kalsium yang diliberasi dari endoplasmic reticulum. Ya, hal ini juga dari hasil ini mengindikasikan bahwa AVE mensupresi sekresi dari beta heksosaminidase dengan menginhibisi atau mensupresi liberasi dengan mensupresi liberasi dari intraseluler kalsium. Ya.
Ya, jadi untuk recapnya dari semua, untuk recapnya, AFW yang digunakan pada studi ini berhasil mensupresi sekresi dari beta-heksosaminidase yang merupakan salah satu biomarker biomarker alergi, dengan mensupresi atau menginhibisi liberasi dari intraseluler kalsium, tepatnya yang berasal dari endoplasmic reticulum. Untuk konklusi, AFW ini memiliki anti-allergic effect yang sangat kuat. Itu ditunjukkan dari bagaimana AFW dapat mensupresi secara signifikan sekresi dari beta-heksosaminidase dari sel RBL2H3 tanpa menunjukkan cytotoxic effect. Nah, dari hasil tersebut juga kita dapat melihat bahwa optimum concentration yang dapat digunakan dari ekstrak air tersebut adalah pada konsentrasi 1,25 mg per mililiter. Selain itu kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa inhibisi dari degranulasi sel RBL2H3 ini dilakukan dengan mensupres atau menginhibit liberasi dari intraseluler kalsium. Ya, jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak William untuk presentasinya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin pertanyaan pertama ditujukan untuk Ibu Yuna. Pertanyaannya adalah dari Ibu Elia Sinurat. Pertanyaannya adalah, mohon diperjelas apa yang dimaksud dengan meningkatkan fungsi fisiologis dari definisi bangsa. Ya, terima kasih pada Ibu Elia Sinurat atas pertanyaannya. Maksudnya meningkatkan fungsi fisiologis itu fungsi apa ya? Fungsi tubuh. Jadi misalnya pangan fungsional itu yang tadi saya bilang bermanfaat, bukan hanya sekedar membuat kita merasa kenyang, tapi ada manfaat lain, manfaat lebih daripada makanan biasa, yaitu misalnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh, atau bisa yang kalau orang darah tinggi misalnya bisa dengan memakan makanan tertentu atau ada yang mengandung tertentu, itu bisa mencegah supaya tekanan darahnya tidak meningkat. Atau misalnya pada orang-orang yang diabetes, dengan mengkonsumsi tertentu tidak terjadi lonjakan gula darah. Nah, yang seperti itu. Jadi fungsi-fungsi fisiologis yang membantu fungsi fisiologis di tubuh kita. Semoga menjawab. Baik. Selanjutnya pertanyaannya masih untuk Ibu Yuna nih. Pertanyaan berikutnya, apakah perbedaan A2 milk, A2 milk dibandingkan susu biasa? Apakah susu biasa bisa diolah menjadi A2 milk? Ya, A2 milk itu berasal dari sapi yang tertentu yang memang mengandung A2 milk. Jadi A2 milk itu adalah bedanya ya, itu tetap susu, sama persis susu dari sapi, tapi ada sapi yang ada susu dari sapi, yang biasanya tuh mengandung tipe beta kasein proteinnya itu adalah A1 dan A2. Jadi susu pada umumnya itu mengandung A1 dan A2 beta kasein proteinnya. Tapi pada A2 milk maka dia hanya mengandung beta kasein protein A2, A2-nya itu. Makanya disebutnya A2 milk. Biasanya itu tidak bisa apakah dari susu biasa bisa diolah? Sampai saat ini sih belum. Jadi memang A2 milk itu datang dari sapi yang khusus. Jadi kalau di Australia itu ada Jersey cows, mereka menyebutnya Jersey cows. Jadi sapi yang bulunya coklat katanya. Nah, itu susu yang dihasilkan itu A2 milk. Itu yang ini memang A2 milk ini memang baru beberapa tahun inilah yang sepertinya ditemukan ternyata orang yang mengalami discomfort di perutnya ketika minum susu itu bukan hanya
atau bukan. Biasanya kesalahan itu dilimpahkan pada laktosa ya, selalu pada lactose intolerance tuh, makanya kalau minum susu suka nggak enak perutnya, mual lah, apalah gitu. Tapi ternyata ada orang juga yang memang tidak tahan pada beta casein E1-nya, A1-nya itu, A1 milk itu yang tidak tahan. Jadi begitu dia minum E2 milk, itu dia tidak mengalami masalah discomfort stomach yang seperti itu lagi. Ya, jadi memang berasal dari sapi yang berbeda. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Magda Santina, mungkin ini akan saya tujukan kepada Bapak Agus Naro. Pertanyaannya adalah bagaimana peran terbesar functional food dalam menangkal COVID-19? Ada opini tentang itu? Baik. Terima kasih Ibu Magda ya. Peran terbesar functional food dalam menangkal COVID-19. Sampai sekarang obatnya pun belum ada begitu ya. Obatnya sedang dalam proses. Cuman beberapa literatur sudah menunjukkan meskipun tidak langsung menggunakan SARS-CoV-2, beberapa zat pangan itu sudah mampu menginhibit perkembangbiakan sel gitu melalui jalur signal transduction tertentu di dalam sel tersebut. Kemudian itu yang pertama ya, kemungkinan itu sangat ada ya kemampuan dari pangan-pangan tertentu itu yang bisa menghambat pertumbuhan virus secara langsung, itu sangat ada. Yang kedua, tidak secara langsung, yaitu dengan cara yang mengaktifasi atau memperkuat sistem imun tubuh kita. Nah, virus itu masuk ke dalam tubuh kita itu melalui jalur pernafasan dan sistem imun tubuh yang paling efektif dalam menangkal virus tersebut adalah sistem imun tubuh acquired atau yang disebut sebagai adaptif begitu ya, spesifik, yaitu yang dalam berbentuk antibodi. Hanya saja antibodi ini prosesnya lama gitu, dia butuh waktu. Yang cepat itu adalah antibodi sistem imun yang disebut sebagai natural atau innate. Nah, ada mungkin beberapa pangan tertentu gitu ya yang saat ini belum diriset ke arah sana gitu, yang bisa menstimulasi antibodi tertentu. Jadi kayak kita bisa pakai teknik monoclonal antibody production segitu ya, yang bisa kita ujikan, yang antibodi itu secara spesifik bisa mengenali protein-protein yang ada di coronanya virus COVID-19 ini gitu, proteinnya ya yang terekspresikan di surface dari virus tersebut. Kira-kira seperti itu nih. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dengan cara menginhibit replikasi virus tersebut, gitu ya, bisa mengganggu secara replikasinya langsung atau bisa mendestruksi struktur luar permukaan virus tersebut, atau cara tidak langsung adalah dengan cara meningkatkan, memperkuat sistem imun tubuh kita. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Ya. Terima kasih Bapak. Mungkin masih dari pertanyaan Ibu Magda juga. Ini ada pertanyaan lanjutannya, mungkin ini berkaitan dengan studi yang telah dilakukan oleh William tentang anti alergi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana korelasi antara studi anti alergi dengan peran pangan fungsional untuk diaplikasikan di era pandemi seperti ini. Nah, korelasinya kira-kira apa antara anti alergi dengan untuk di era pandemi ini? Mungkin William bisa maaf ya, bisa diulang? Oh ya, pertanyaannya tadi tentang anti alergi, mungkin korelasi antara studi anti alergi dengan peran pangan fungsional untuk diaplikasikan di era pandemi seperti ini. Mungkin ada korelasinya ataukah ya korelasinya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ini maksudnya korelasinya korelasi yang bagaimana ya? Apakah mungkin lebih ke peranan pangan fungsional tersebut untuk anti alergi, misalnya dalam pandemi ini mungkin orang-orang lebih banyak yang mudah terkena infeksi, bukan hanya COVID tapi infeksi yang lain. Nah, mungkin apa ya signifikansinya atau fungsinya
dari hasil penelitian yang William lakukan untuk masyarakat atau untuk diaplikasikan di era pandemi seperti ini? Sebentar ya. Untuk korelasinya sendiri, korelasi dari functional food itu terhadap anti alergi ya? Iya. Ya, jadi korelasinya di sini kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa functional food ya, contohnya seperti yang saya lakukan, studi yang saya lakukan dengan menggunakan buah dari belimbing bulu ini, kita dapat mengkorelasikan bahwa terdapat beberapa sumber dari functional food atau pangan fungsional yang dapat memiliki efek anti alergi ini. Jadi dengan mengkonsumsi dari bahan-bahan dari natural source ini, dari bahan functional food ini, kita dapat berekspektasi mereliefkan, mengalieviate simptom-simptoms yang terjadi yang terjadi oleh alergi ini. Hal ini juga bisa berdampak pada kayak infeksi-infeksi lainnya mungkin, tapi mungkin ini juga harus diperlukan riset lebih lanjut ya, terutama kalau seperti yang dikatakan oleh Bapak Naro, seperti kalau yang pada pandemi ini infeksi-infeksi mungkin sering terjadi. Cuman kita belum tentu tahu ya apakah infeksi tersebut tuh disebabkan oleh apa, dan itu juga kita juga perlu diagnosa untuk itu. Jadi tapi di sini kita dapat mengetahui dengan adanya functional food ini, kita dapat mengetahui terdapat korelasi di mana dengan mengonsumsi functional food ini kita dapat mengalieviate atau meredakan simptom-simptom yang terjadi. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih William untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Ibu Listiani, mungkin ini ditujukan untuk Pak Naro. Apakah dengan in vitro sudah cukup Pak untuk menguji pangan fungsional, ataukah harus melalui uji klinis pada manusia, utamanya mungkin seperti randomized control trial untuk menguji fungsionalitas bahan pangan tersebut? Ya, terima kasih. Ini bidangnya Bu Yuna banget nih. Nanti tolong kalau saya salah dibetulin ya Bu ya. Baik, saya coba jawab dulu. Nah, pangan fungsional itu dari definisi yang disepakati oleh para peneliti dan ahli pangan fungsional se-Indonesia begitu ya, dalam wadah P3FNI, bahwa dia adalah makanan yang biasa kita konsumsi begitu. Nah, makanan yang biasa kita konsumsi itu tidak harus, bahkan sebenarnya tanpa diuji apapun ya kita konsumsi begitu. Ya, tidak kita konsumsi gitu. Kalau beda obat, kalau belum diuji nggak bisa kita konsumsi. Kebalikannya begitu. Nah, kalau pangan ini tidak diuji pun sudah bisa kita konsumsi. Akan tetapi untuk memenuhi klaim-klaim tertentu, nah untuk memenuhi klaim-klaim itu, kalau kita mau ada klaim, nah itu ada prosedur yang dari BPOM itu yang perlu kita penuhi. Bahkan beberapa prosedur itu meminta untuk sampai ke human studies, gitu, clinical trials. Kalau sudah ke klaim ya, tapi kalau hanya sebagai efektivitas, bioactivity gitu, tanpa klaim zat gizi tertentu begitu, tanpa klaim fungsi fisiologis tertentu, itu sebenarnya untuk uji-uji dasar juga sudah bisa begitu, sampai ke in vitro, in vivo bisa, tidak harus langsung ke human gitu. Karena kalau setiap pangan harus ke human itu nggak ya boleh saja, tetapi nggak penting-penting amat untuk saat ini. Kalau obat itu beda ceritanya, ya. Obat itu beda ceritanya. Harus di sebaliknya, dia harus diuji sampai tuntas dulu, baru bisa dikonsumsi. Kalau kita ini sudah dikonsumsi, cuman kan kita balik, kita konsumsi ini ada manfaatnya nggak? Gitu. Bagaimana manfaat ini buat kesehatan? Bagaimana manfaat ini untuk pencegahan penyakit? Itu dibalik gitu, seperti itu. Jadi terkait itu adalah terkait klaim, begitu, fungsi klaim. Itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Naro. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Yuna. Makanan fungsional sebenarnya populer di Indonesia sejak dulu, namun untuk skala industri kurang populer. Nah, apa yang menjadi kendala untuk industrialisasi makanan fungsional berbasis bahan lokal Indonesia? Apakah risetnya masih terbatas atau ada faktor lain, Bu?
Iya, terima kasih. Ini nggak tahu dari siapa ya. Sebenarnya itu banyak ceritanya. Kalau tadi kan saya cuma cerita mapping dan tren ya. Nah, kalau bicara yang pertanyaan ini harusnya melihat faktor-faktor apa saja yang memang kita ketika membentuk pangan fungsional. Di antaranya adalah biasanya ada 3 faktor. Yang pertama health benefit-nya itu sendiri, ya, jadi kemanfaatannya sendiri. Yang kedua, kalau makanan itu pasti harus ada rasa ya, rasanya harus enak. Kalau rasanya tidak enak, tidak dipilih, ya itu juga nggak bakalan sukses pangan fungsionalnya. Yang ketiga adalah harga. Nah, jadi ini kombinasi dari dari 3 ini. 1 harga, 2 rasa, 3 manfaat health benefit-nya itu sendiri. Nah, kenapa tidak sukses ya biasanya karena nggak dapet tuh kombinasi yang pasnya itu nggak dapet. Bisa jadi rasanya enak, manfaatnya besar, tapi harganya mahal banget. Nah, itu orang juga nggak bakalan bisa membuat itu menjadi makanan sehari-hari. Karena kuncinya pangan fungsional itu kan makanan sehari-hari. Menjadi pola makan kita gitu. Jadi kebiasaan kita makan, kita masukkan di situ sehingga bisa memberikan efek terhadap kesehatannya kita. Itu sih Mbak. Ininya, Ya, faktornya. Mungkin pertanyaannya masih berkaitan nih, ada pertanyaan lain dari Ibu Mira. Nah, untuk meningkatkan daya terima konsumennya, apakah mungkin bisa ditambahkan atau bermain penambahan pemanis atau essence biar daya terimanya lebih tinggi untuk pangan fungsional tersebut? Bisa. Jadi memang bisa seperti membuat pangan olahan, namun ada komponen bioaktif atau ingredient tertentu yang memang mempunyai manfaat kesehatan lebih. Jadi bisa diformulasikan menjadi pangan macam-macam. Jadi bisa saja dalam bentuk biskuit, bisa juga dalam bentuk susu atau minuman, atau segala macam bentuk nggak apa-apa, asal yang normal biasa kita konsumsi sehari-hari. Memang bisa jawabannya. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tommy Frans, mungkin ini untuk William. Apakah anti alergen pada buah belimbing wuluh dapat diaplikasikan pada seluruh alergen yang ada seperti milk, soy, atau peanut? Iya, karena pada dasarnya untuk mekanisme reaksinya untuk alergi itu sebenarnya sama karena mereka memiliki dasar yaitu namanya IgE mediated allergy ya. Jadi alergi ini disebabkan oleh adanya produksi antigen spesifik IgE itu yang tadi ada di saya juga sudah jelaskan. Jadi untuk beberapa alergi seperti food allergy, drug allergy, terus lalu juga ada alergi asmatik, ada juga sebagai eksema dan juga dermatitis, itu bisa dikategorikan untuk anti alergi ini. Jadi belimbing wuluh bisa untuk menginhibit itu. Tetapi kalau dermatitis itu juga harus diketahui lebih lanjut karena ada dermatitis juga yang bukan bagian dari IgE mediated ya. Itu aja. Ya. Baik. Terima kasih William untuk jawabannya. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir untuk Ibu Yuna. Yang pertama, apakah jamu bisa dikategorikan sebagai functional food? Jamu kalau dimakan dan bisa dinikmati ya, karena jamu itu nggak terlalu universal ya. Maksudnya orang Jawa mungkin bisa menikmati. Tapi kalau saya terus terang, kalau jamu yang beneran yang asalnya, seperti asalnya itu, saya terus terang tidak bisa menikmati. Tapi kalau ada juga yang tadi saya tunjukkan kan, banyak sekali jadi turmeric latte. Nah itu jamu yang mudah dibuat menjadi lebih enak, tanpa mengurangi manfaat dari kesehatan ataupun komponennya itu sendiri. Nah, kalau itu nggak apa-apa, bisa jadi minuman kesehatan, bisa jadi functional drink. Tapi kalau jamu yang sebagai yang original nih ya, original yang banget yang biasanya kalau minum segelas kecil terus kalau udah dibilas air gulanya ya. Kalau kita minum di jamu yang digendong itu kan kita minum jamu gitu, terus habis gitu dikasih air gulanya kan setelahnya. Nah, berarti kan nggak bisa dinikmati ya, karena fungsinya balik. Kalau dia sebagai pangan, maka kan kita ada faktor kenikmatan sensorialnya itu tuh ada gitu, yang bisa diminum sehari-hari seperti itu gitu. Nah, tapi memang jamu itu sendiri, menurut saya sih itu memang functional food atau functional ingredient heritage Indonesia, asli Indonesia.
Nah, tinggal bagaimana kita sebagai ahli teknologi pangan, sebagai ahli food science, mengolah itu menjadi sesuatu yang lebih nikmat, gitu. Jangan sampai kita keduluan nih, karena di luar negeri sebenarnya turmeric latte itu pertama saya lihat itu malah di Amerika. Karena di Amerika itu turmeric itu lagi naik daun sebagai mereka percaya itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya, meningkatkan daya tahan tubuh orang. Nah, di sana sedang dibuat macam-macam, dan pertama kali saya juga baca di sana menjadi turmeric latte. Setelah 2 tahun kali saya bicara tentang turmeric latte, waktu itu mencontohkan di sana, baru di salah satu kafe di Jakarta nih ada yang meng-offer gitu ya, sampai saya foto, saya masukkan ke IG saya gitu. Akhirnya saya ketemu juga nih di Indonesia ada turmeric latte. Nah, yang sebenarnya selain turmeric latte, selain turmeric, kita tuh banyak kaya sekali. Misalnya kayu manis ya. Kayu manis itu kan kalau diambil ada yang buat mengelola diabetes, mengelola gula darah. Itu juga ada sinulinnya ya. Sinulinnya itu ada yang seperti itu. Saya kira potensi dari penelitiannya William itu juga menarik gitu. Kalau dilihat sebagai anti alergi ya, berarti bisa anti alergi, tapi harus di studi lebih lanjut dan mungkin harus terlihat penggunaannya dan sebagainya. Dan kalau salah satu tantangan barangkali ya, kalau memang belimbing wuluh itu kan asam sekali. Yeah. Kalau memang bisa diekstrak, diambil itunya tanpa tidak membuat rasa menjadi ini, nggak apa-apa. Tapi kalau kita harus menggunakan belimbing wuluhnya, nah itu mungkin aplikasinya menjadi terbatas. Kan kalau bikin biskuit dengan belimbing wuluh mungkin challenge banget kali ya untuk jadi biskuit yang enak gitu ya. Tapi kalau jadi minuman juga mungkin belimbing wuluhnya sedikit, kalau udah nggak tahu tuh apakah bisa mencapai atau enggak. Kan pasti untuk efek anti alergi yang seperti itu kan membutuhkan jumlah tertentu barangkali ya. Yeah. Nah, itu tuh yang seperti itu tuh memang potensi-potensi kita tuh cukup banyak dan memang mungkin para akademisi itu perlu bergabung, karena saya rasa tuh riset tuh udah banyak di mana-mana riset ya, terutama seperti misalnya turmeric dan sebagainya. Nah, kembali nanti ketika mau dikomersialisasi ada masalah regulasi. Nah ini menembus regulasi ini yang di Badan POM sendiri apa? Karena kan mereka mempunyai daftar apa yang boleh digunakan, bahan zat gizi dan non gizi yang boleh digunakan, dan klaim apa saja yang boleh dipakai. Karena terus terang, kalau tadi William tidak cerita tentang belimbing wuluh, ternyata ada zat apanya tuh yang bisa alergi. Saya juga nggak tahu manfaatnya belimbing wuluh itu bisa ke situ. Yang saya tahu, saya pakai belimbing wuluh untuk bikin asam-asam. Ya udah cuma untuk rasa asam aja, tapi saya nggak tahu bahwa itu ternyata ada manfaat lebihnya loh. Nah, yang seperti itu. Nah, manfaat lebih seperti itu kan perlu dikomunikasikan pada konsumen ya. Nah, komunikasi itu kalau di regulator itu diatur dengan klaim yang diperbolehkan. Nah, seperti inilah. Jadi mereka memperbolehkan klaim kalau apa? Kalau dasar saintifiknya itu jelas. Jadi kalau sampai kemarin ini aja, DHA itu tidak ada klaim yang diperbolehkan. Hanya boleh di produk itu ditulis mengandung DHA, titik. Tapi DHA itu buat apa? Untuk produk pangan ya, itu belum ada klaim yang diizinkan. Nah, sekarang peraturannya sedang direvisi. Mudah-mudahan ada perbaikan, ada ke depannya. Tapi tentunya mereka juga akan melihat dasar saintifiknya. Nah, disinilah sebenarnya para akademisi, para researcher harusnya bisa banyak memberikan input pada regulator kita, supaya penelitian-penelitian yang ada itu tidak mubazir ya, dan bisa memang mungkin perlu di meta analisisnya dulu supaya memang terlihat memang buktinya kuat gitu. Jadi kayak sebenarnya turmeric sendiri, kunyit atau temulawak atau kurkumin itu kalau di pangan belum ada klaim-klaim yang diperbolehkan. Kalau di pangan ya, kalau di suplemen atau di obat tradisional mungkin beda. Tapi kalau sebagai pangan, misalnya kita memakai untuk ke pangan, itu belum ada saat ini. Nah,
sebenarnya dengan adanya list seperti itu, satu yang list bahan baku yang bermanfaat positif untuk kesehatan, yang kedua juga dengan diperbolehkannya klaim-klaim yang menunjang ke arah situ sebagai dasar untuk komunikasi, saya kira industri akan berinovasi. Kalau sudah ada yang seperti itu, hambatan untuk berinovasi itu menjadi berkurang. Kalau saat ini untuk berinovasi, satu, kita harus memformulasikan, membuat sesuatu yang enak, ya. Yang kemudian juga faktor tadi, faktor harga dan sebagainya. Kemudian faktor regulasi masuk. Kalau belum ada diregulasi, maka kita harus masuk ke standarisasi, dan proses standarisasi itu membutuhkan scientific backup yang cukup kuat. Tidak semua perusahaan mempunyai resources untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ini itu salah satu faktor penghambat inovasi di pangan fungsional. Namun kalau itu difasilitasi dengan berupa positive list atau bahan-bahan yang memang sudah diyakini dan bisa masuk ke situ, kemudian juga klaim-klaim yang diperbolehkan, saya rasa industri juga akan berlomba-lomba melakukan inovasi di bidang pangan fungsional seperti ini. Karena manfaatnya jelas, Dok. Dan orang Indonesia sebenarnya pada dasarnya tuh keinginan sehatnya tuh sudah besar. Kalau tadi dilihat ya, dari statistik yang saya sampaikan tuh kan kelihatannya sudah besar. Itu sebelum COVID. Setelah COVID, actionnya menjadi nyata. Kalau dulu harapan, keinginan ada gitu ya. Tapi begitu dilakukan atau tidak, masih ada aja faktor pengganjal. Tapi dengan adanya COVID ini, mereka semua beralih menjadi memilih yang lebih sehat. Jadi pergunakanlah situasi seperti ini untuk mendorong terus pangan fungsional kita, sehingga harapannya masyarakat Indonesia nanti ke depannya menjadi lebih sehat. Gitu. Ya, Bu. Terima kasih masukannya. Ya. Untuk jawabannya, mungkin jawaban dari Ibu tadi juga turut menjawab pertanyaan dari Bapak Rio Alif ya tentang kebijakan atau plan tentang pangan fungsional. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Ibu Elia. Berdasarkan pengalaman Ibu, produk jenis apa atau pangan fungsional apa yang paling disukai konsumen? Paling disukai, justru kita agak sulit mengatakan paling disukai itu apa ya, karena sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini banyak kita balik. Karena bioaktif compound-nya karakteristiknya seperti apa, dan bagusnya dia tuh dijadikan apa. Jadi kalau saya bicara planstanol ester ya, itu adalah planstanol ester itu bagian dari dari pohon pinus gitu, diambil ekstraknya, kemudian diambil. Nah, itu bermanfaat untuk kolesterol lowering properties. Jadi dia mengikat kolesterol yang masuk ke badan kita dan kemudian membuang. Nah, dia itu kalau dibikin minuman dicampur jus atau dicampur minuman biasa, itu karena dia sebenarnya sifatnya lemak, maka tidak enak. Nah, berarti kalau kita mau membuat itu menjadi minuman, yang enak itu minuman apa yang ada sedikit lemaknya. Bisa jadi yogurt type, smoothies, atau tipe-tipe susu ya. Kalau susu kan pasti biasanya ada lemaknya. Nah, itu yang kita lakukan mengarah ke situ. Kalau apakah itu bisa dibuat menjadi cookies atau biskuit? Mungkin bisa, tapi berapa banyak lemak yang bisa dilarutkan, yang bisa terkandung di biskuit itu sendiri, tanpa mengubah properties dari biskuit ya. Karena kan biskuit kan pasti kita kalau bilangnya mau bikin biskuit, itu kan inginnya tuh yang renyah, yang ini kalau terlalu banyak lemak, dia akan menjadi lebih berminyak dan ini belum tentu suka. Nah, jadi justru sebenarnya banyak yang dikembalikan komponen bioaktif itu cocoknya dibuat apa. Jadi tadi balik seperti contohnya yang William. Seandainya belimbing wuluh itu harus sebagai bentuknya belimbing wuluh. Nah, apa yang bisa kita buat dengan belimbing wuluh yang kira-kira orang mau makan setiap hari? Apakah mungkin bisa jadi dibikin minuman barangkali, tapi jadi minumannya seger gitu. Dicampur, di blender, dicampur dan menjadi minuman yang segar. Jadi ya seperti jus atau apa gitu, tapi ada komponen belimbing wuluhnya. Jadi seperti jus kedondong ya yang sekarang lagi rame. Nah, itu mungkin kalau belimbing wuluh bisa dibikin seperti itu, orang sekarang kan acceptance-nya udah meningkat ya, jus kedondong seperti itu. Nah,
gimana kalau belimbing uluh itu dibuat menjadi biskuit, bisa gitu? Saya belum kebayang sih, nggak tahu. William kebayang nggak tuh? Atau dibuat yang lainnya apa? Karena terus terang kalau saya sih melihatnya belimbing uluh sebagai bumbu masak. Nah, kalau dipakai bumbu masak, biasanya akan sulit sebagai functional food. Kenapa? Karena tambahan yang lainnya tuh terlalu banyak. Sehingga kita tidak bisa mengontrol jumlah yang dikonsumsi tiap orangnya. Nah, yang kalau memang di pangan fungsional, sebaiknya dibentuknya menjadi pangan olahan yang udah langsung siap makan, supaya kita dapat memastikan bahwa jumlah yang dikonsumsi itu sesuai dan memang akan memberikan manfaatnya. Yang seperti itu. Jadi, justru bukan kita melihat jenis produk apa yang paling disukai konsumen, tapi kita kembalikan pada karakteristik dari ingredientnya itu. Kira-kira enaknya dibikin apa? Nah, baru dari situ nanti kalau soal rasa dan sebagainya memang akan di fine tune sesuai dengan konsumen. Jadi kalau mau bikin susu rasa apa, ya baru kita lihat kesukaan konsumen itu susu apa sih, coklat, vanila gitu ya, kembali pada ke situ. Tapi bukan berarti bahwa semua functional food tuh harus nanti bentuknya dalam bentuk susu, karena susu paling disukai masyarakat. Belum tentu bisa. Nah, kayak tadi ya kalau William itu bikin tadi belimbing uluhnya dimasukin jadi susu, aneh. Tapi mungkin kalau dibuat jadi varian yogurt, masuk ke yogurt, masih mungkin sih. Kebayang masih mungkin. Terus yang seperti dibikin jus seperti jus kedondong, masih mungkin. Tapi kalau mau dibikin makanan padat atau yang snack padat atau sesuatu, nggak tahu tuh, belum kebayang. Saya belum terbayang ya. Jadi manisan, kalau jadi manisan belimbing uluh nanti kebanyakan gulanya ya. Itu ya barangkali jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya juga. Mungkin tadi juga jawaban dari Ibu turut menjawab pertanyaan dari Bapak Hijrah Asikin. Ya, baiklah, mungkin cukup sekian sesi webinar untuk hari ini, dan tadi juga semoga banyak manfaat ilmu-ilmu yang bermanfaat dari webinar kali ini. Tadi juga banyak pertanyaan yang sungguh menarik, dan jawaban dari narasumber pun sangat-sangat menarik juga, jawabannya sangat insightful. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Ibu Yunawati, Pak Agus, dan William atas materi yang telah disampaikan. Juga ingin mengingatkan kepada peserta webinar untuk mengisi attendance list dan survei evaluasi pada link yang sudah disediakan di chat box. Nanti untuk e-sertifikatnya sendiri, nanti akan dikirimkan 1 minggu setelah acara ini selesai. Yes, 1 minggu dari sekarang. Dan untuk webinar seri selanjutnya, untuk di bulan depan, kami memiliki tema baru, yaitu tentang authentication and optimization of food compounds. Dan pembicaranya ada dari Miss Clara, dari I3L, kemudian Ibu Siti Deniati, juga ada Hans Wiranagara. Teman-teman sekalian bisa, para peserta sekalian bisa registrasi di link yang tertera di e-flyer ini, atau bisa dengan scan QR code yang tertera di layar. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi untuk para narasumber dan untuk para peserta webinar. Semoga acaranya bermanfaat, dan semoga semua tetap sehat dan tetap semangat, terutama dalam masa pandemi ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Naro, William. Sama-sama. Pamit ya. Pamit. Pamit duluan. Terima kasih. Nah, ini untuk sesi berikutnya ya, bulan depan untuk functional food. Semoga semua sudah mengcopy link evaluasinya ya. Sampai bertemu bulan depan. Bye-bye. Thank you Jojo, Kanya, Mary. Terima kasih Bu. Bye-bye. Terima kasih juga Bu Siti. Bye-bye.